Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Engun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang kembali muncul di medan pertempuran dan mengeluarkan aura yang begitu mirip seperti Yorichi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 192 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 192 ini, Tanjiro mulai bertarung melawan Muzan menggunakan pernafasan matahari, dan dia mempraktekkan semua jurus yang sebelumnya Yorichi ajarkan ketika berada di dalam ingatan dari leluhurnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang mengingat ingatan dari leluhurnya. Dia sendiri sudah mendengar penjelasan itu ratusan kali. Jika dia melihat bentuk yang tepat sekali saja, maka pemahamannya akan meningkat pesat. Tanjiro tidak tahu apakah dia cuma bermimpi atau bagaimana. Tapi perbedaan yang sangat kecil dalam sudut pandang pergelangan tangan, perbedaan dalam penempatan tangan dengan yang Yorichi lakukan begitu berbeda. Tanjiro sadar jika dia telah melakukan banyak gerakan yang sia-sia. Yorichi-san sendiri adalah orang yang sangat rendah hati. Suyako-san akan menyanyikan lagu tentang keinginannya setiap melihat jurus pedang yang Yorichi keluarkan. Kemudian dengan anggun dia memperlihatkannya. Sumiyoshi-san memperhatikan jurus itu dengan penuh konsentrasi. Matanya begitu bersemangat, seakan tidak mau melewatkan satupun momen. Pernafasan matahari adalah pernafasan yang sangat indah dan sungguh mempesona. Tanjiro bisa memahami kenapa para leluhurnya meniru gerakan tersebut menggunakan tarian. Itu dikarenakan ketika Yorichi-san memegang pedangnya, dia lebih terlihat seperti roh daripada seperti manusia pada umumnya. Suyako-san dan anaknya sangat senang dan begitu bersemangat setelah melihat semua gerakan itu. Apalagi Yorichi-san selalu bersikap seperti membungkuk dengan malu-malu. Dia juga diminta untuk berkunjung lagi lain waktu. Tapi ketika dia mau pergi, Yorichi-san memberikan anting-anting miliknya tersebut kepada leluhurnya. Saat itu Tanjiro sadar jika Yorichi-san tidak akan berkunjung lagi di kemudian hari. Ketika melihat perawakannya yang terlihat sedih dari punggungnya sembari dia pergi, air mata pun keluar. Saat itu Tanjiro meneriaki Yorichi dan berkata jika dia akan meneruskan tugas tersebut dengan nyawa orang-orang yang sebelumnya Yorichi selamatkan. Menurutnya rekannya itu bukanlah seseorang yang tidak berarti. Sumiyoshi meminta Yorichi untuk tidak berpikir demikian. Sambil terus menangis dan berteriak, Tanjiro menambahkan jika dia tidak akan membiarkan Yorichi berkata seperti itu lagi. Dia berjanji akan mewariskan anting-anting ini dan juga pernafasan mataharinya untuk generasi penerus. Mendengar ungkapan tersebut membuat Yorichi menoleh dan terdiam sesaat. Lalu sambil tersenyum diiringi hembusan angin yang begitu tenang, Yorichi berterima kasih. Kemudian melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Tanjiro sendiri berterima kasih kepada Yorichi-san karena telah menyelamatkan leluhurnya di masa lalu. Menurutnya mereka semua tidak akan bisa terlahir kalau bukan berkat pendidikan pedang tersebut. Tanjiro juga berterima kasih karena Yorichi telah bekerja sama dengan Tamayo-san yang telah dia ampuni dan begitu dia percayai. Karena jika bukan dari kerjasama tersebut, maka Muzan tidak akan pernah bisa terdesak hingga seperti ini. Tanjiro berterima kasih pula untuk pernafasan matahari yang telah Yorichi tunjukkan. Berkat pendengar pedang itu, dia bisa bertarung. Kedua belas bentuk pernafasan telah diwariskan dengan akurasi yang hebat, meskipun telah melewati puluhan hingga ratusan tahun. Tarian waltz, langit biru, matahari membara, pelangi perhelion, roda merah, tarian naga halu matahari, tombak bunga matahari, matahari pembakar tulang, kabut api membara, matahari terbenam, pancaran cahaya kebajikan, dan tarian api waltz. Itu semua adalah ke-12 bentuk yang Yorichi ajarkan pada mereka. Sedangkan untuk bentuk ke-13 yang sebelumnya dibicarakan oleh pendekar pedang itu masih Tanjiro pikirkan, karena dia sendiri masih bingung dengan nama bentuk tersebut. Tarian waltz dan tarian api waltz punya cara baca yang sama. Dulu waktu kecil ayahnya pernah berkata, jika Tanjiro bernafas dengan benar, maka dia juga akan bisa melakukannya. Tanjiro-san menarikan tarian Dewa Bara Api sampai matahari terbit, dan itu dilakukan tanpa henti.
Dan saat ini, ketika Tanjiro melihat struktur tubuh dari Muzan, dia merasa yakin. Mungkin dengan mengulang ke-12 jurus pernafasan matahari secara terus-menerus, akan membentuk jurus ke-13. Tanjiro berencana untuk menghindari serangan Muzan, lalu memotong otak dan jantungnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus hingga matahari terbit. Memang masih belum jelas soal jurus ke-13 itu, tapi dia merasa yakin akan dapat melalui malam neraka ini. Tanjiro mengakui jika dia memang tidak sehebat ayahnya dan juga Yorichi-san. Tidak hanya itu, mungkin nyawanya juga tidak akan bisa bertahan sampai pagi tiba. Selain itu, dia belum menemukan cara bagaimana menghentikan Muzan ketika dia mencoba kabur, dengan cara membelah tubuhnya seperti saat berhadapan dengan Yorichi di masa lalu. Meskipun kemungkinan kalah lebih besar daripada menang, tapi dia akan melakukan apapun sebisa mungkin. Sambil memegang pedangnya dengan begitu erat, Tanjiro membakar hatinya dan berkata jika dia tidak boleh kalah dan terus maju sampai akhir. Lalu Muzan melancarkan tebasan cambuk tentakelnya. Dengan sigap, pendekar pedang itu berhasil menghindar. Dan secara tak terduga, Tanjiro membalas serangan tersebut dengan pernafasan matahari. Muzan yang melihat gerakan dari serangan itu jadi teringat dengan pertempurannya saat melawan Yorichi di masa lalu. Dia pun emosi berat dan dengan sigap segera melancarkan serangan cambuknya secara membabi buta. Efek dari serangan itu membuat area di sekitar pertempuran seperti mengalami gempa yang cukup besar. Tanjiro pun terkena serangan tersebut. Sambil terus bertahan dan bertarung, dia juga menganalisa. Tanjiro paham alasan teman-temannya terkena serangan dari iblis tersebut itu dikarenakan 9 tentakel dari punggung dan kedua tangan Muzan yang masih jauh lebih lambat daripada 8 tentakel yang iblis itu keluarkan melalui pahanya. Muzan sendiri juga bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuai yang dia inginkan, dan mereka tidak bisa mengantisipasi serangan tersebut jika hanya berpikir tentang bentuk serangannya yang tetap. Saat iblis itu terus melancarkan tebasan cambuknya, Tanjiro kembali menemukan celah dan melancarkan pernafasan matahari menggunakan 3 jurus secara beruntun. Secara mengejutkan, dia berhasil mengimbangi serangan dari Muzan. Tapi iblis itu masih dapat menekan dan menyudutkan Tanjiro, lalu menutup serangan tersebut menggunakan cambuk tentakelnya. Namun pendekar pedang itu masih mampu bertahan. Sambil melompat mundur dan menjaga jarak, Tanjiro menyadari jika jurus pernafasan matahari yang dia keluarkan ini benar-benar terhubung satu sama lain. Seakan pernafasan tersebut seperti dirancang demikian. Tanjiro penasaran, apakah itu memang benar? Sambil mengambil kuda-kuda dan bersiap untuk menyerang lagi, Tanjiro berencana akan melakukan jurus tersebut secara terus-menerus, dan kali ini menggunakan 12 pernafasan secara beruntun. Apakah dengan menggunakan ke-12 pernafasan matahari akan membuat Muzan tersudut? Lalu bagaimana dengan para nasib pendekar pedang yang iblis itu hempaskan sebelumnya? Sayangnya, scene cerita Makimetsu no Yaiba chapter 192 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Makimetsu no Yaiba chapter 192 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro yang bersiap menyerang Muzan menggunakan 12 pernafasan matahari, dan itu akan dia lakukan secara terus-menerus. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review Makimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jika ada kata-kata dari Engo yang kurang pas, Engo mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Makimetsu no Yaiba selanjutnya.